Yang pertama adalah kita atau para calon pensiunan ya, wajib untuk melakukan pendataan. Ya, ini momen Ramadan, momen yang pas nih untuk kita melakukan pencatatan keuangan. Betul. Ya, jadi banyak orang yang ujung-ujungnya itu mereka gagal untuk menjalani sisa masa hidup di masa pensiunnya karena mereka nggak tahu di mana aja mereka punya aset, berapa besar, ya kan, yang seharusnya itu udah dipersiapkan dari sekarang. Bahkan nggak jarang, ini pasti ceritanya di antara kita juga ada ya di circle kita masing-masing, para kakek nenek kita yang ternyata itu gagal untuk mewaris, ya kan, karena mereka punya aset di mana dikuasain sama saudara kita. Harusnya itu menjadi keturunan haknya dari ahli waris, ya kan, keturunannya dan lain sebagainya. Itu nggak banyak, nggak jarang kita temui, dan bahkan di keluarga saya sendiri banyak. Dan bahkan itulah trigger saya kenapa saya mau jadi financial planner, karena orang pensiun biasanya banyak temannya. Ya, orang yang baru di PHK ya dikasih golden handshake banyak temennya. Iya, benar. Banyak temennya loh. Jadi kakek nenek kita, orang tua kita udah pensiun nih, wah tiba-tiba, yo kita Benar. ini nih ada nih tawaran sejenis investasi, wah gabung koperasi apa, banyak biasanya temennya. Tiba-tiba kalau udah habis semua digerogotin uangnya, Baru udah hilang tuh. Iya. Atau insight buat split bill tadi. Ini bahkan saya terapkan nanti di rumah tangga saya. Aduh. Iya. Tapi kalau tadi kita berbicara Gen Z, nah ini gimana kalau yang bentar lagi mau pensiun nih Mas Haris ya? Kira-kira apa langkah yang harus dipersiapkan? Let's say dia udah umur 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau ya 5 tahun lagi lah untuk menjelang pensiun, dan dia belum nyiapin mungkin secara nggak sadar dia sudah ya, tapi secara sadar dia belum mempersiapkan apa-apa. Apa yang harus dilakukan, Mas? Yang pertama adalah kita atau para calon pensiunan ya, wajib untuk melakukan pendataan. Ya, ini momen Ramadan, momen yang pas nih untuk kita melakukan pencatatan keuangan. Betul. Ya, jadi banyak orang yang ujung-ujungnya itu mereka gagal untuk menjalani sisa masa hidup di masa pensiunnya karena mereka nggak tahu di mana aja mereka punya aset, berapa besar, ya kan, yang seharusnya itu udah dipersiapkan dari sekarang. Bahkan nggak jarang, ini pasti ceritanya di antara kita juga ada ya di circle kita masing-masing, para kakek nenek kita yang ternyata itu gagal untuk mewaris, ya kan, karena mereka punya aset di mana dikuasain sama saudara kita. Harusnya itu menjadi keturunan haknya dari ahli waris, ya kan, keturunannya dan lain sebagainya. Itu nggak banyak, nggak jarang kita temui, dan bahkan di keluarga saya sendiri banyak. Dan bahkan itulah trigger saya kenapa saya mau jadi financial planner. Jadi selalu ada trigger factor ketika kita ingin menjalani satu profesi tertentu. Trigger saya itu 2 ya. Cerita sedikit ya. Yang pertama itu adalah orang tua saya, ibu saya tuh gagal dalam menggunakan kartu kredit secara proper. Sehingga utangnya banyak di mana-mana, ditagih debt collector. Saya sampai bingung, masa iya sih produk itu diciptakan untuk menghukumi atau mungkin membuat orang itu susah. Pasti ada yang salah nih, mungkin cara makainya, ya kan, mungkin knowledge-nya gitu kan, atau mungkin peruntukannya aja yang kebetulan salah. Itu yang pertama triggernya. Yang kedua, waktu kakek dan nenek saya tuh pelan-pelan satu-satu meninggalkan dunia gitu ya, dan kemudian ada serangkaian cerita yang membuat akhirnya kok nih keluarga kita ribet banget ya bagi waris aja gitu ya. Nah ternyata 2 faktor itu yang membuat saya ambil sertifikasi financial planner, karena saya pengen tahu gitu ya, gimana sih ngatur duitnya, gimana menggunakan produk keuangan, sampai strategi untuk kita punya yang disebut sebagai estate planning gitu ya, strategi untuk mendistribusikan kekayaan ketika nanti harapannya kita sudah meninggal dunia tuh bisa lebih tenang gitu, karena kan itu bebannya berat men, ya kan, menggantung antara di dunia sampai akhirat tuh kalau misalnya kita meyakini secara keislaman kita ya, karena kalau misalnya masih ada hutang gitu kan, ternyata aset kita itu diperebutkan untuk sesuatu hal yang ternyata nggak perlu diperebutkan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan dari sekarang, pencatatan keuangan. Pencatatan itu kan banyak ya, tadi ada yang dari aset lancar, kurang lancar, sampai yang tidak lancar. Kaitannya dengan apa? Nah ini Ramadan tadi, seperti yang saya bilang menyambung, kita kan di Ramadan ada kewajiban ya.
untuk berzakat. Iya. Ya kan? Apa aja zakat di bulan Ramadan yang wajib dikeluarkan? Zakat fitrah. Itu udah pasti. Di teks. Ya kan? Zakat fitrah itu udah pasti dari kita lahir di dunia ya kan, umur 0, sekian bulan itu udah wajib keluar gitu ya. Apa satu lagi ada disebut sebagai zakat apa di bulan Ramadan? Zakat mal. Zakat mal. Bener. Ya. Benar, ya kan? Jadi 2 zakat wajib di bulan Ramadan yang harus keluar tuh zakat fitrah yang pertama, yang kedua tuh zakat mal. Zakat fitrah itu sepele lah, semua orang pasti insya Allah keluarin zakat fitrah karena nominalnya kecil. Tapi seberapa banyak dari kita di sini ya, kita ngomong generasi menjelang pensiun deh, yang memikirkan sedemikian rupa berapa banyak zakat mal yang harus saya keluarkan di bulan Ramadan, padahal itu merupakan kewajiban dari kita loh, gitu kan? Aset apa saja yang masuk ke dalam perhitungan untuk keluarin zakat mal? Belum tentu juga semua tahu, enggak? Padahal aset investasi itu wajib kita perhitungkan, dan ketika sudah memenuhi nisabnya, nisab itu berarti minimal kadar setara 85 gram emas, atau sekarang anggaplah emas 1,1 juta buybacknya, berarti kan setara kurang lebih 90 juta lah gitu anggap aja ya. Kita punya duit 90 juta aja, berarti kita udah wajib keluar zakat mal loh. Ya kan? Di tahun ini, di Ramadan kali ini, selama haulnya umurnya itu cukup udah 1 tahun umur asetnya. Kapan kita bisa mengetahui aset itu udah umur 1 tahun? Ya pencatatan keuangan. Jadi sebenarnya Islam sendiri udah mengarahkan kita untuk lu catat keuangan dong, supaya apa? Lu ada kewajiban bukan untuk diri lu doang gitu loh. Tapi untuk keluarga lu, untuk diri lu, hubungannya dengan Tuhan lu gitu kan. Sehingga pencatatan itu bukan semata-mata untuk kita, wah gue udah rencana secara keuangan gitu ya, tapi juga dia mengetahui hak dan kewajibannya apa aja. Nah itu yang membuat akhirnya dengan pencatatan keuangan kita jadi tahu aset investasi kita apa aja, di mana aja, berapa besar, ya kan? Terus ternyata kebutuhan kita menjelang pensiun itu berapa banyak, sehingga kita jadi bisa tahu nih berapa besar aset yang bisa kita kelola ketika masa pensiun. Jadi otomatis persiapannya jadi lebih pendek kan, Mam ya. Jadi kebutuhan besar, ya berapapun yang sekarang kita bisa saving ya saving. Minimal sih 15-20% tadi dari gaji kita, menjelang pensiun ya tabung setiap bulan, udah mulai disiplin. Sisanya dari mana? Pos dana pensiun kita, ya kan, diperuntukkan sebijak mungkin, karena orang pensiun biasanya banyak temannya. Ya, orang yang baru di PHK ya dikasih golden handshake banyak temennya. Benar. Banyak temennya loh. Jadi kakek nenek kita, orang tua kita udah pensiun nih, wah tiba-tiba, yo kita ini nih ada nih tawaran sejenis investasi, wah gabung koperasi apa, banyak biasanya temennya. Tiba-tiba kalau udah habis semua digerogotin uangnya baru udah hilang tuh. Nah itu yang harus kita akhirnya equip diri kita ya dengan pengetahuan supaya dana yang ada tadi memang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan kita di masa pensiun. Nah, ya, itulah yang harus kita persiapkan. Berapapun itu usia kita sekarang, berapa lama pun persiapan kita, masing-masing punya plus minus, tinggal kita menentukan dan kita equip diri kita ya, perkaya diri kita, pengetahuan kita untuk bisa tahu kira-kira produk apa yang sesuai dengan masa pensiun gitu ya. Kalau mau pelan-pelan, kalau udah 5 tahun lagi menjelang pensiun ini udah pelan-pelan nih, bikin usaha yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan kita di masa pensiun gitu ya, terutama yang kaitan dengan passion kita. Kan orang tua punya passion ya. Saya punya passion di bidang pelatihan ya, saya equip diri saya, investasi saya untuk bisa punya sertifikasi yang kaitannya dengan tadi pelatihan yang saya pingin kasih, kan bisa juga gitu kan. Itu jadi self entrepreneur gitu ya. Jadi dia udah punya gimana caranya mereka punya usaha di masa pensiun gitu kan. Atau misalnya sebagian ya saya punya passion di bidang kuliner ya kan. Saya punya passion sebagian lagi di bidang kelontong, misalnya bikin toko kelontong, bisa-bisa aja gitu lah. Gitu. Atau saya punya passion passive income saya karena saya punya aset, misalnya saya ingin bangun jadi kos-kosan, kan bisa-bisa juga. Karena mereka kelebihannya biasanya punya modal yang cukup. Udah punya tabungan gitu kan sampai dengan masa pensiun. Beda nih sama Gen Z, kan kita nggak punya tabungan ya. Yang perlu kita lakukan adalah investasi sedikit demi sedikit gitu kan, supaya kedepannya itu jadi bukit yang kita harapkan gitu kan. Betul. Tadi kalau misalkan Mas Haris bilang kalau misalkan dalam rumah tangga itu nggak harus selalunya perempuan, tapi ketika perempuan itu menjadi menteri keuangannya, minimal kita mensupport dia tadi, memberikan pelatihan, dicari ilmu misalkan. Iyalah, betul. Atau misalkan dibeliin kuota untuk nonton, nyalakan podcast. Nah, tapi saya setuju dengan yang tadi memberikan pelatihan atau misalkan memberikan support ketika sudah 5
tahun lagi untuk pensiun. Mungkin dari sisi perusahaan itu bisa memberikan support kali ya Mas Haris, misalkan oke, di perusahaan gue mungkin bagi ada yang nonton Bapak Ibu HR atau misalkan Iya. yang menonton di sini ketika sudah di mapping misalkan ada beberapa orang yang dalam beberapa tahun ini sudah mau pensiun, mungkin bisa diberikan atau persiapan terkait tadi berwirausaha, bagaimana cara mengatur keuangannya, dan beberapa rangkaian lain yang termasuk dalam persiapan pensiun, dan itu bisa dinyalakan. Betul. Bener. Tim Karena HR, ini note ya tim HR. Berapa banyak kalian dikejar debt collector pinjol. Makanya penting sekali untuk membuat karyawan kita terliterasi secara keuangan. iya Benar, itu setuju. betul. Iya, karena saya ketemu beberapa tipikal perusahaan ya. Ada tipikal perusahaan yang HR itu nyantai. Dan Oke. mereka itu hanya sekedar memberikan pelatihan menjelang masa pensiun, which is ya biasanya itu udah telat kan. Telat. Ya, Iya, most iya, likely iya. udah telat. Yang Sebagian cuman jangka mungkin 2 tahun gitu, ya, Mas. ada yang sukses karena mungkin bawaan memang udah talent, mereka tuh jago investasi gitu kan. Mereka udah punya aset banyak atau mungkin dapat warisan. Ada sebagian yang memang sudah tersettle secara keuangan, tapi masih lebih banyak lagi yang belum. Nah, inilah tugas HR perusahaan yang belum tersadarkan ya bahwa ternyata penting loh untuk karyawan itu diberikan literasi keuangan sedari muda gitu ya. Jadi saya pernah isi ada belasan batch di salah satu bank multinasional, yaitu tahun 2015-an kurang lebih. Dia tuh training rutin setiap bulan tuh bisa 2 kali. Itu dibagi levelnya. Ada yang levelnya staff ya, ada yang levelnya middle, ada yang levelnya managers up sampai dengan direksi gitu ya. Oke. Mereka ngebagi supaya apa? Mereka sadar bahwa aset terbesar di perusahaan mereka itu kan karyawan mereka gitu ya. Ketika karyawan tuh satu aja udah diangkat tetap, udah nyaman kerjanya, performance-nya bagus, ternyata kejebak di sebuah produk keuangan yang membuat mereka nggak fokus kerja, itu kan otomatis menjadi kontraproduktif ya terhadap si HR tadi membina karyawannya supaya mereka itu punya konsistensi dalam menentukan karir path dia di perusahaan tersebut. Nah, challenge-nya adalah di produk keuangan sekarang ini sangat banyak sekali menyebar dengan filter yang sangat sekali tipis gitu ya. Dibanding dulu saya ngomong tadi perbandingan antara credit card dengan BNPL aja atau pay letter itu udah berbeda jauh bos gitu loh. Dulu kita atau saya pertama kali punya kredit card tuh kayak prestasi. Susah soalnya. Susahnya minta ampun gitu. Jadi ada BI checkingnya dulu atau sekarang selik ya istilahnya ya. Slick ya. Terus ada ngecek dulu kantornya di mana, gajinya berapa gitu kan. Terus segala macam referralnya diperuntukkan gitu kan untuk dia bisa ngejaga kolektabilitasnya lancar. Sekarang BNPL cek mau as di sini sekarang ya. Berapa Kredit banyak card kita aja dikasih. sekarang gampang ya, bikin kredit card juga sekarang gampang ya. Sekarang masih challenge lah. Nggak Iya, terlalu tapi nggak gampang. terlalu gampang lah ya. Yang paling gampang itu pay letter gitu loh. Sekarang kita tuh semua dikasih limit. Kita tuh semua udah kayak dibaca secara algoritma gitu kan. Scoring kita dan semua itu dapat either dari 1 juta, 5 juta atau bahkan ada yang puluhan juta. Itulah cikal bakal nih ya scoring yang buruk dan sekarang itu banyak sekali pinjol yang terkena fenomena gagal bayar ya kan karena tadi mereka tuh memberikan pinjaman tuh serampangan gitu kan, ujung-ujungnya ya orang ini nggak teredukasi gitu loh. Satu untuk cara pinjemnya, kedua cara balikinnya, dipikir KTA itu kredit tanpa angsuran. Padahal agunan kan, itu kan pay letter kan, nggak ada agunan ya. Jadi dipikir ya udah nggak langsung sekali 2 kali nggak apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya BI checkingnya jelek, nah itu teman-teman bisa cek di konten saya pernah buat juga di Instagram saya gimana pengaruh pay letter dengan bahkan gak bisa diterima kerja. Ya kan sempat rame ya. Karena kondisinya adalah ketika pay letter, si lembaga yang memberikan pay letter dia mendapatkan channeling pinjaman dari bank. Sehingga kurang lebih nih kalau imam ngambil pay letter, ternyata imam itu terkoneksi dengan status pinjaman ke bank yang memberikan pinjaman ke pay letter tadi. Nah, mudah-mudahan paham ya maksudnya. Iya, tahu kok tahu. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah imam seolah-olah minjem dari bank X, padahal ngambilnya di pay letter B. Ya, padahal karena ada koneksi tadi, ada channeling yang mereka berikan secara si financingnya atau pinjamannya gitu kan. Nah itu udah biasa di bank itu mereka memberikan channeling loan seperti itu ke customer. Sehingga ketika customer ngambil even 2 juta, 1 juta pun gitu ya nggak dibayar, mereka seolah-olah punya kredit macet di bank A tadi. Nah itu yang membuat akhirnya si perusahaan, di beberapa perusahaan ada yang mereka itu mengambil langkah preventif.
ya, terutama nih instansi keuangan. Kalau Imam ngelamar nih ke instansi keuangan, Dicek mereka tuh dulu. punya BI checking. akses kan terhadap SLIC. Sekarang itu ada sistem layanan informasi keuangan. Si debiturnya atau si nasabahnya. Karyawan atas nama Imam, misalnya saya cek nih dengan NIK sekian, ada nggak pinjaman, ada nggak kredit macet? Kalau ada kredit macet nggak diterima kerja. Jadi sebegitu fatalnya ya, dan sebegitu kita itu seringkali menggampangkan hutang ya, yang padahal itu bisa berpengaruh kepada karir kita ke depannya. Kalau 1 juta bisa dilunasin, kalau 2 juta, kalau udah puluhan juta, kalau udah puluhan jutanya itu ngegulung lagi jadi ratusan juta, gimana mau kerja gitu kan? Nah itu yang membuat akhirnya sekarang, yuk sama-sama kita punya kesadaran untuk memperbaiki di sisi yang gak hanya sekedar kita ngomong financial planning itu untuk kita investasi aja enggak. Betul. Tapi karakter kita juga diuji akhirnya dari situ. Ya enggak? Sama hutang aja saya komit, apalagi sama kamu. Misalnya gitu kan. Ya enggak sih? Ya enggak? Masih single Sama lagi. hutangnya susah, ya enggak? Ada-ada aja gombalannya. Iya. Kan gitu kita ngomongin sekarang kan. Iya, bener, Jika bener. calon pasangan kita supaya sekarang itu udah bukan lagi 3B, bibit bebet bobot. Kita nyari pasangan kan udah 4B. Bibit bebet bobot day checking. Atau sekarang SLIC namanya. Gitu loh. Jadi kita udah gak ngomongin lagi bibitnya benar, ya kan bagus dari keluarganya, bobotnya oh ternyata dia pekerjaannya baik gitu kan. Dan lain sebagainya, tapi juga day checkingnya bener gak nih? Jangan sampai nanti kita udah menikah, kita berkeluarga, kita minjem. Kalau kita udah menikah nih Mas Hanif ya, tolong dicatat juga nih ya. Oh iya, ini saya catat. Jadi kalau ngajuin pinjaman pasti akan dislik pasangan suami istri. Nggak ada yang Mas Hanif doang, nggak mungkin istrinya doang, kecuali ada perjanjian pisah harta. Ya, karena kalau nggak ada itu harta bersama ya, Mas. kalau nggak ada perjanjian pisah harta pasti akan dicek dua-duanya. Nah kalau ada yang jelek di sisi salah satu pasangan, itu akan mempengaruhi planning pernikahan ke depannya. Kita pengen punya rumah nih ya sayangnya, kita beli di Bintaro misalnya gitu ya. Lumayan lah masih dapat lah 2 miliar misalnya. Berarti hitung-hitungan kita kan DP ya kan sekian harus dipersiapkan dengan angsuran asumsinya misalnya anggaplah di angka 10 sampai 15 juta. Kan milenial sekarang rata-rata udah mungkin joint income itu bisa 30 juta anggaplah gitu ya. Harusnya bisa nih dia nyicil KPR. Oh ternyata ada masalah. Kredit scoringnya dari si pasangannya selesai men, gagal itu rencana buat beli rumah. Jadi itu yang harus kita perhatikan sedari sekarang, sama-sama diedukasi, pemahamannya harus sama supaya sebelum menikah even itu harus udah punya visi misi yang jelas gitu loh. Sama hutang komit ya, sama investasi juga harus komit gitu kan, karena menjelang pensiun yang masih panjang itu harusnya persiapan juga jauh lebih matang kan dan jauh lebih kecil harusnya, sehingga kalau udah kayak gitu kedepannya lebih enak gitu. Karena kalau dicek nih ya di pengadilan agama, konon survei membuktikan bahwa yang kasus bercerai itu diantara yang top reasonnya itu adalah masalah keuangan, finansial. Aduh, kita kok sampai perceraian ngomongin. Jauh banget ya. Belum ngomongin orang yang udah mengambil pinjol dipakai buat main slot. Aduh, itu melenceng banget sih. Hati-hati ya, udah BI checkingnya jelek, akhlaknya juga jelek. Jadi gitu ceritanya biar lebih tertata lagi ya ke depannya. Iya. Tapi selain aku sebagai host pada hari ini Mas Hanif, tapi jujur dapat insight banyak nih Mas Haris, apalagi aku ini Gen Z, hitungannya juga mungkin 1-2 tahun kerja itu juga hitungannya fresh grad lah Mas ya. Aku merasa wah penting banget untuk knowledge perihal persiapan pensiun, walaupun aku masih mungkin 40 tahun lagi, masih lama sekali. Sampai akhirnya aku berpikir barusan nih ya, sepertinya untuk perusahaan-perusahaan itu memberikan knowledge atau pelatihan terhadap anak-anak muda yang masih 20-an, 25, 27, itu nggak ada salahnya juga sih untuk memberikan pelatihan tentang literasi tadi ya. Malah yang paling tepat adalah di usia-usia tersebut gitu ya, karena udah menjelang senja nih usianya, mereka tuh udah tinggal dikasih tahu aja arahnya nih, lu udah punya duit sekian miliar dikemanain, udah harusnya udah kayak gitu ya kan. Untuk memupuk sampai dengan punya puluhan miliar itu harusnya dari usia 20-an, digemblengnya dari situ. Sehingga kalau udah kayak gitu mereka udah lebih tertata. Kalau udah mereka lebih tertata masalah keuangan, mereka nggak ada tuh ngambil pinjaman serampangan, nggak ada tuh HR di teror kalian ya. Jadi makanya kalian harus investasi di karyawan sekarang ya, dengan memberikan edukasi yang semaksimal mungkin, terutama dalam hal kecerdasan finansial. Yaitu soft skill yang paling dibutuhkan karyawan selain ya mereka untuk menunjang karirnya gitu ya.
Karena percuma mereka punya karir bagus, kalau misal ternyata mereka nggak punya kecerdasan finansial, ujung-ujungnya karirnya nggak akan bertahan lama. Betul, dan kebetulan juga dinyalakan by Cari Ilmu ini kita memberikan penerangan, kita memberikan kesempatan untuk kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan pelatihan atau corporate training untuk bisa berinvestasi kepada karyawan-karyawannya biar bisa terhindar dari hal-hal yang tadi kita bahas Iya, di capek podcast. loh udah ngurusin karyawan masih ditelepon debt collector kan. Iya benar. Aduh, udah ngurusin karyawan susah gitu ya. Iya, benar. Atur rekrutmen yang gak gampang, Betul, ya kan. betul, Perhitungan betul. masalah gaji, compensation benefitnya ribet. HR tuh ribet loh, Iya. gitu kan. Jadi ditambah lagi ribet masalah tagih debt collector ke kantor apa segala macam. Udah, please lah sekarang ya. Udah saatnya mindsetnya pun juga berubah. Karena kan lebih murah ya. Iya. Di training selagi muda itu harusnya lebih murah Lebih dibanding murah udah kosnya tua. daripada yang udah Ya, satu kosnya lebih murah, yang kedua otaknya masih lebih fresh. Kalau udah tua Iya. kan udah semrawut ya. Banyak yang dipikirin, jadinya agak lebih susah dilempengin gitu kan. Yang lebih muda ini masih lebih mudah nih kita lempengin gitu, karena nggak terlalu kusut banget. Gitu. Selain pintar lucu. Saya job saya itu stand up comedy, komik. Oke, terakhir Mas Haris, mungkin ada pesan nggak Mas untuk Gen Z dan atau millennials juga atau orang-orang nyalakan people yang lagi mau pensiun, ada nggak sih Mas pesan-pesan untuk bisa mempersiapkan ke masa pensiun itu? Nah, untuk para nyalakan people yang nonton podcast ini ya, untuk persiapan pensiun dan hikmahnya di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah ya. keren. Jadi banyak hal yang tadi sudah kita bahas. Yes. Tapi yang paling penting adalah menjadi orang yang berdikari istilahnya ya. Berdiri di kaki sendiri itu mahal banget harganya. Pride kita itu tetap terjaga, itu sesuatu hal yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena gimana pun juga nggak enak loh ya, jadi orang tua yang meminta kepada anak itu nggak enak ya kan. Anak pun serba salah ya kan. Di satu sisi mereka punya kewajiban untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya. Di sisi yang lain mereka juga harus menghidupi orang tua, itu sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Untuk itu sekarang nih bagi yang masih muda ya, terutama Gen Z ya, setidaknya millennials lah, masih sangat terbuka peluangnya untuk bisa mempersiapkan sedari dini. Itu kenapa podcast ini hadir untuk kita having fun dan juga terinspirasi secara lebih casual gitu ya. Cara-caranya nggak terlalu kaku, tapi di sisi yang lain kita jelek nih gitu, untuk bisa segera mungkin melakukan action yang diperlukan. Yeah. Dan di sisi yang lain, ini nggak jarang juga ya sebenarnya karyawan itu kan punya budget untuk training. Nah ini yang jarang dimaksimalkan. Di beberapa perusahaan tuh karyawan punya budget untuk training, tapi mereka nggak berusaha untuk mencari training yang kurang lebih itu sejalan antar sesama peersnya. Jadi misalnya gini, saya punya budget nih, misalnya anggaplah 3 juta setahun gitu ya. Saya nggak bisa afford nih kalau sendiri training yang mungkin kalau saya kumpul 10 orang, 20 orang, bisa nih saya nyelenggarain training ini di kantor saya, kenapa enggak gitu kan. Itu dipakai untuk bisa membuat sebuah training yang lebih berkualitas dengan budget yang lebih efisien. Itu salah satu strategi supaya kita punya kecerdasan finansial tadi, dan harapannya sedari sekarang sifat kecerdasan yang tadi harusnya dilakukan by proses itu benar-benar bisa dilakukan, sehingga kita nggak lagi melihat ini sebagai sebuah budaya ya, bahwa pensiun itu berarti kita ditanggung sama keturunan kita. Tapi pensiun itu pikirannya udah harus progresif dong. Kita pensiun itu udah kayak opa-oma tadi yang jalan-jalan di Bali. Opa-oma yang jalan-jalan di Singapura, mungkin ke Aussie ya, ke Gold Coast di sebelah pantai yang ada perkotaan, orang pada kerja ngeliatin kita lagi berjemur gitu kan. Nah itulah harusnya pikiran kita ke sana arahnya. Bukan lagi gimana caranya bertahan hidup, bukan lagi gimana caranya kita untuk bisa membuat anak kita itu nanti menanggung kita, karena balik lagi kita nggak akan bisa memaksa sedemikian rupa untuk anak-anak kita membiayai kita jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang buat hidupnya udah susah gitu kan, tapi gimana caranya kita punya pikiran yang progresif sedari sekarang, sedari generasi yang sekarang kini masih first jobber ya, masih millennials, agar masa pensiun kita itu benar-benar terencana, tercapai secara kondisi keuangannya, dan ujung-ujungnya adalah kita punya pikiran yang progresif untuk gak hanya sekedar bertahan hidup tapi menikmati hidup. Wah, luar biasa. Strip keren. Mas Haris. Ya. Hindari pinjol, hindari slot agar bisa menikmati hidup. Closing yang bagus. Bener ya, berarti semua balik lagi ke mindset. Dan bagi teman-teman semua sobat nyalakan people, untuk melakukan pencatatan keuangan itu semuanya sudah mudah di era sekarang. Di aplikasi aja itu sekarang sudah banyak.
Jadi bukan hanya manual dicatetin, tapi aplikasi pun udah ada. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak tertib dalam keuangan. Mas Haris, makasih banyak Thank you, buat waktunya, Bro Imam. Thank you Mas sharing-sharingnya. Haris. Sama-sama, Dan semoga insight-nya bermanfaat. pasti Amin. bermanfaat. Dan buat Nyalakan People, bagi ada request topik bahasan, Iya, boleh. tolong di drop di kolom komentar di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok. Dan thank you Mas Hanif, Thank you juga, buat Imam. waktunya. Dan saya mewakili tim pamit undur diri dan see you di next episode. Bye bye. Have a nice day.